Hai everyone, it's Ilusonika. Di video kali ini aku akan coba menjawab dan menjelaskan secara lebih pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain ke aku, baik itu melalui kolom komentar YouTube ataupun DM Instagram. Ya, sebenarnya juga tujuan aku buat YouTube channel ini supaya teman-teman yang mau studi ke Australia atau datang ke Australia ini bisa terbantu gitu, karena jujur aja waktu aku selama proses daftar kuliah atau daftar visa itu juga aku kurang tahu info-infonya, dan waktu itu aku juga merasa terbantu oleh orang-orang yang sejujurnya tuh aku nggak kenal. Jadi dulu tuh aku juga banyak tanya-tanya ke influencer gitu atau teman-teman yang udah di Australia yang jujur sebenarnya tuh aku nggak kenal. Nah, makanya aku buat YouTube channel ini, semoga kamu terbantu, dan kalau misalnya ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk tanya ke aku langsung. Oke? Pertanyaan pertama yang paling sering ditanyain ke aku adalah, "Kak, dulu pakai agent apa?" Nah, aku pakai agent iCan Education Gading Serpong. Ya, mereka itu free, aku nggak bayar jasa agent sepeser pun ke mereka, karena kampus yang aku tuju ini bekerja sama dengan agent aku. Jadi sepertinya mereka itu akan dapat komisi dari kampus aku gitu. Nah, untuk kontaknya gimana itu kamu bisa search sendiri di Google atau di Instagram. Mereka tuh cukup famous kok. Sorry aku nggak bisa kasih kontaknya karena aku ini posisi ganti HP, dan HP yang dulu aku pakai itu ditinggal di Indonesia. Jadi aku nggak bisa share kontak mereka. Oke? Terus pertanyaan kedua yang sering ditanyain adalah, "Kak, memangnya daftar di kampus apa?" Jadi aku dulu itu daftar di 3 kampus. Sebenarnya kayak sistem apa ya, tangga gitu sih. Jadi kampus pertama itu top schoolnya Aussie, kampus kedua ya masih sedang-sedang, kampus ketiga sedang-sedang tapi nggak sebagus kampus kedua. Nah, yang aku pilih adalah kampus ketiga, yaitu Western Sydney University. Kenapa? Karena mereka kasih aku scholarship yang paling besar gitu kebanding dua kampus ini. Di Western Sydney University ini aku dapat scholarship sebesar 50%. Jadi ketika aku bayar uang kuliah itu dapat potongan 50% dan sangat-sangat membantu teman-teman. Jadi di sini itu aku nggak pikirin aku kuliah di tempat yang bagus, enggak, tapi aku lebih pikirin bagaimana bisa aku bayar uang kuliahnya gitu. Jadi aku pilih kampus sesuai dengan kemampuan finansial aku. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, "Kak, gimana cara dapat beasiswanya?" Nah, aku mau kasih tahu dulu nama beasiswanya itu adalah Vice Chancellor Excellence Academic Scholarship, ya kurang lebih kayak gitulah ya. Jadi dia kasih 50% potongan biaya kuliah gitu. Nah, caranya gimana? Sebenarnya aku juga nggak ngarep dapat itu. Jadi ketika kita daftar kuliah, itu sebenarnya aplikasi kita itu nyatu sama aplikasi scholarship-nya. Nah, kebetulan waktu itu pertamanya aku dapat beasiswa yang 6.000 per tahun. Jadi cuma $6.000 per tahun. Nah, terus selang 3 hari gitu dapat email kalau aku masuk shortlist-nya mereka sebagai calon penerima beasiswa yang 50% ini gitu. Tapi sebelum aku fix keterima, aku diminta untuk kirim kayak personal statement gitu. Jadi menjelaskan kenapa sih beasiswa ini penting, terus nanti ke depannya mau gimana sih, seperti itulah. Nah, aku kirim personal statement aku, lalu selang 2 hari aku dapat email kembali dan dinyatakan keterima untuk beasiswa ini. Sebenarnya nggak ribet sih beasiswanya, maksudnya proses beasiswanya, cuman ya itu adalah salah satu berkat yang aku terima gitu di tahun sebelumnya. Nah, terus untuk jumlah biaya kuliahnya itu berapa, Kak? Nah, seperti yang aku bilang, kalau aku ini dapat potongan beasiswa 50%, cuman ketika mau deposit pertama itu aku harus bayar full gitu. Jadi di kuliah aku ini aku pakai sistem namanya sistem quarter, yang dimana setiap 3 bulan aku itu ganti mata kuliah. Jadi setiap quarter itu aku ambil 2 mata kuliah gitu. Jadi nggak terlalu berat, tapi kelemahannya liburnya itu sedikit. Jadi setiap jeda quarter itu aku cuma libur kurang lebih, nggak lebih sih kayaknya, cuman 2 minggu gitu. Jadi ya agak capek sih. Tapi kalau kamu pakai sistem semester, jadi setiap jeda semester itu bisa sampai 2 sampai 3 bulan gitu. Jadi lebih enak sistem semester. Cuman kalau di semester sendiri kamu harus ambil 4 mata kuliah, tapi boleh kurang sih. Cuman kalau mau lulus tepat waktu kamu minimal harus ambil 4 mata kuliah
gitu. Nah, untuk sistem quarter ini karena bayarnya per 3 bulan, jadi kelihatannya itu lebih murah gitu. Jadi waktu awal deposit, aku bayar sekitar 90 jutaan. Nah, rinciannya itu seperti ini. Jadi bayar uang kuliah itu sekitar 70 jutaan, lalu bayar asuransi. Asuransinya langsung sampai lunas gitu. 27 bulan itu sekitar 15 jutaan sekian lah. Jadi kalau di total itu sekitar 90 jutaan. Terus ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyain. Kak, dokumen apa yang dulu kakak submit gitu, kakak upload? Emang beneran nggak pakai rekening koran? Bener, kalau nggak percaya lihat foto ini adalah bukti kalau aku nggak nyertain rekening koran sama sekali. Ya, jadi di iCan itu sebenarnya mereka minta, teman-teman, mereka minta ke aku untuk lampirkan bukti dana mengendap 3 bulan sebanyak 500 juta. 500 juta waktu itu aku juga udah nggak tahu nih mau gimana, karena itu uang yang banyak ya, dan nggak ada aku uang segitu. Sampai pada akhirnya udah mepet banget waktunya, udah tinggal 2 bulan lagi aku mau kuliah. Aku bilang ke mereka kalau misalnya nggak upload ini boleh nggak, aku siap terima kok kalau misalnya nanti nggak granted gitu. Dan mereka setuju untuk bantu upload semua berkas aku dan submit visa application aku. Terus ya akhirnya bisa juga sih granted. Itu aku bersyukur sekali karena bisa granted tanpa melampirkan rekening koran. Untuk rincian dokumen sendiri sebenarnya aku udah upload di video sebelumnya ya. Jadi yang penting itu sebenarnya GTE sih, itu jangan sampai ngasal. Oke, dan jangan terlalu panjang juga, paling banyak tuh 2 halaman. Itu juga kalau bisa jangan sampai penuh lah halaman keduanya, karena ya kalian berpikir aja ya, yang mau daftar ke OSCE itu kan banyak. Bayangin orang embassy yang cuman beberapa itu harus baca GTE yang panjang-panjang. Mereka pasti nggak punya waktu banyak, jadi kalau bisa ya singkat, jelas, padat aja gitu. Oke, sekarang aku mau jelasin juga pertanyaan yang lumayan sering ditanyain. Kak, dapat tempat tinggalnya gimana? Nah, tempat tinggal itu sebenarnya dari agentku sendiri, mereka kasih referensi website-website untuk kayak cari accommodation di sini gitu. Tapi aku nggak pakai website mereka karena lumayan mahal. Jadi per minggu itu rata-rata sekitar 300-an, $300 ya, atau kalau dirupiahin sekitar 3 juta. Jadi dulu tuh aku mikir kalau 3 juta tuh terlalu berat per minggu. Bayangin saja 3 juta per minggu, saya tidak mampu. Jadi waktu itu aku cari di website lain yang bernama Flatmates. Ya ini websitenya deh. Oke, aku cari di situ dan ketemu dapat 200 per minggu include semuanya, termasuk gas, water, terus apa lagi ya, bill, ya pokoknya semuanya lah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Nah, pertanyaan kali ini mungkin jadi kekhawatiran banyak orang kali ya. Kak, kira-kira cukup nggak sih kalau aku kerja di sana sambil kuliah gitu? Kalau kalian nggak dapet beasiswa kayaknya susah, jujur susah ya. Apalagi kalau kalian misalnya sekolah di top schoolnya Aussie gitu. Mereka itu kuliahnya kayak temanku gitu ya, dia sekolah dia di UTS, itu biaya uang kuliah itu di atas $20.000 per 6 bulan, bayangin aja. Jadi mereka sendiri pun kerjanya gila-gilaan, itu juga nggak cukup. Jadi mereka masih minta orang tua mereka gitu. Nah kalau aku sendiri karena aku dapat beasiswa 50% dan bayarannya per 3 bulan, jadi nggak terlalu banyak. Jadi sekitar per 3 bulan itu aku cuma bayar sekitar $4.000 lah gitu. Itu aku masih ke cover, tapi lumayan berat. Jadi aku kasih simulasi, aku kerja di retail. Ini contoh payslip aku. Jadi aku dapat gaji per 2 minggu itu sekitar 1.600. Tapi teksnya itu besar sekali. Kalian bisa perhatikan teksnya itu 500 sekian. Jadi aku cuma terima bus itu cuma 1.000. Bayangin aja. Nah, jadi kondisi pekerjaan di sini itu seperti itu gitu. Tapi kalau kalian misalnya punya keahlian di bidang hospitality atau misalnya masak, kerja-kerja di restoran, itu peluang bekerja lebihnya
lebih banyak. Kenapa? Karena di sini banyak gitu restoran-restoran yang membutuhkan part timer atau casual gitu. Jadi kalian itu sebenarnya banyak dibutuhin di sini. Nah kalau aku pribadi aku nggak bisa karena itu terlalu berat buat aku gitu. Jadi aku cukup nyaman untuk kerja di shopping center ini. Penutup dari aku buat kalian yang mau studi di sini tetap semangat. Ya, pasti bisa kok kalau kalian mau usaha. Kalau misalnya kalian belum mulai sama sekali, lebih baik aku saranin visa itu urusan belakangan. Oke, jadi kalian persiapin dulu tes bahasa Inggrisnya gitu. Karena tes bahasa Inggris seperti TOEFL, IELTS itu juga susah teman-teman ya. Susah banget. Jadi aku bukan nakut-nakutin, ini beneran itu susah banget. Kemudian juga kalau misalnya kalian masih S1 atau misalnya masih SMA, itu belajarlah yang giat karena nilai kalian itu nanti penting gitu. Karena kalau nilai kalian bagus, kalian berpeluang untuk dapat scholarship yang banyak juga. Dan kalau bisa kalian ya mulai-mulai explore juga tuh beasiswa-beasiswa, banyak kok beasiswa-beasiswanya. Cuman kalau misalnya yang fully funded itu kalian disuruh balik ke Indonesia. Nah itu aku nggak mau sih di situ. Oke, tetap semangat. Dan kalau misalnya ada pertanyaan lebih boleh ditanyakan di kolom komentar atau DM di Instagram aku @ilusonika. Oke, kalau misalnya merasa video ini bermanfaat boleh di like dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.